Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Mahtopani dengan NIM 209222044. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing acara wawancara ini dari awal hingga akhir. Di sini saya bersama narasumber hari ini yang akan diwawancarai ada siapa? Yusuf Muhammad dari anggota PIM, yaitu Organisasi Pelita Intan Muda Kota Bandung. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Saudari Nadila Putri Aulia. Kepada Saudari Nadila, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Renti. Langsung aja ya, izin tanya. Pertanyaan pertama itu tentang organisasi. Yang pertama ada jelaskan apa itu organisasi kepemudaan Pelita Intan Muda. Jawab aja ya. Ya. Untuk Pelita Intan Muda sendiri sebenarnya adalah organisasi kepemudaan gitu ya, dan kita itu terfokus di 3 sektor, ada pendidikan, sosial, dan ekonomi. Jadi emang organisasi ini benar-benar emang dibentuk itu untuk menjadi wadah pemuda-pemuda yang ada di Kota Bandung khususnya gitu ya. Jadi memang benar kami merangkul para pemuda untuk memberikan dampak lah untuk masyarakat yang ada di Kota Bandung. Lanjut ya. Apa sih tujuan utama dari pembentukan struktur organisasi Pelita Intan Muda ini? Mungkin udah jelas dari namanya ya, organisasi kepemudaan, dan tadi sebagai wadah, dan kami pun gimana ya, merasa untuk tugas-tugas seperti ini tuh kan merupakan tanggung jawab sebagai pemuda gitu ya. Jadi tugas dan utama dari Pelita Intan Muda ada di Kota Bandung ini ya tadi untuk menjadi wadah menampung teman-teman pemuda-pemuda yang ada di Kota Bandung untuk sama-sama bareng-bareng memberikan dampak yang baik ya tentunya untuk masyarakat yang ada di Kota Bandung. Bagaimana sih tingkatan dalam organisasi Pelita Intan Muda ini untuk mendukung mencapai tujuan organisasi? Karena dari backgroundnya juga dari awal dibentuknya Pelita Intan Muda ini kita mempunyai tujuan yang sama gitu ya, dari entah itu dari anggota, pengurus, dan para relawan. Jadi untuk itu sebenarnya kita udah langsung lah ya, kita bersedia untuk masuk Pelita Intan Muda gitu, berarti kita otomatis mendukung proker-proker yang ada di Pelita Intan Muda gitu. Jadi emang benar-benar struktur yang ada di organisasi ini tuh emang dirancang dari awal untuk ya tadi untuk membarengi teman-teman yang punya tujuan yang sama, jadi ya saling mendukung lah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadila. Langsung saja ke pertanyaan kedua mengenai piramida level manajemen di organisasi Pelita Intan Muda. Pertanyaan pertama, apa aja sih tingkatan manajemen dalam organisasi Pelita Intan Muda? Kalau untuk tingkatan manajemen sebenarnya di kita juga ada 3 tingkatan, ada yang top, middle, dan lower. Untuk top level sendiri itu ada pembina, terus ada ketua umum dan wakil ketua. Terus kemudian kalau misalnya untuk yang middle itu kita ada kepala departemen, terus yang terakhir ada lower itu ada para relawan. Pertanyaan selanjutnya, apa aja tugas dan tanggung jawab utama setiap level manajemen? Jadi masing-masing ini ya. Untuk top level itu ada pembina, hitungan ketua, dan wakil itu sebenarnya fungsinya untuk merancang visi strategis gitu ya. Jadi untuk mengambil keputusan pun itu ada di top level gitu. Nah, kemudian kalau untuk di middle itu kita ada kepala departemen yang udah jelas pasti tugasnya mengayomi, membarengi teman-teman yang ada di departemen gitu, khususnya di kepengurusan. Ya, jadi untuk menindaklanjuti visi dan keputusan yang tadi udah ditentukan oleh top level gitu. Nah, terus kalau yang terakhir ada di lower, para relawan, yaitu kita ya tadi karena kita nggak bakal berjalan tanpa adanya relawan gitu ya. Jadi benar-benar tugas relawan itu untuk sama-sama mewujudkan tadi lah tujuan-tujuan yang udah ditentukan tadi gitu. Selanjutnya, bagaimana koordinasi yang dilakukan antara level manajemen yang berbeda? Kalau untuk koordinasi ya kita ada sebenarnya nggak banyak ya, dan ini pasti banyak ditemukan di yang lain juga. Jadi
Jadi ada komunikasi top down gitu. Jadi tadi top level untuk pembina, ketua dan wakil merancang sesuatu gitu. Jadi kita komunikasikan ke bawah gitu. Jadi ada rapat bersama kepala departemen. Nah kemudian nanti dari rapat tersebut, nah tugasnya kepala departemen itu untuk menyampaikan kepada anggota-anggota departemennya gitu. Terus kemudian ya tadi ada rapat, entah itu bulanan, mingguan sesuai kebutuhan. Rutin Gitu. Ya. Kemudian pertanyaannya tentang piramida level manajemen cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sertifikat ya. Terima kasih kepada Suki. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga tentang struktur organisasi dan pengguna sistem informasi struktur organisasi. Pertanyaan pertama, dapatkah Anda menjelaskan struktur organisasi yang diterapkan di sini? Kalau struktur organisasi yang ada tim sebenarnya fungsional gitu. Jadi benar-benar di setiap departemen, setiap pengurus itu punya tugas dan perannya masing-masing. Jadi dapat dipastikan ya semua harus paham dan benar-benar harus punya tugas lah. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa fungsi utama dari setiap elemen dalam struktur organisasi? Fungsi utama mungkin menindaklanjuti dari tujuan tim dibentuk ya, karena tim itu tadi terfokus di 3 bidang, ada pendidikan, sosial dan ekonomi. Jadi kita pun di di tim ini ada departemen-departemen yang memang dikhususkan untuk tujuan tersebut gitu. Kami ada departemen pendidikan, ada sosial dan ekonomi, dan departemen kewirausahaan. Jadi kita punya departemen khusus yang memang dirancang untuk tadi memberikan dampak lah gitu untuk masyarakat. Terus untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sistem informasi diterapkan di setiap tingkat hierarki? Kalau untuk sistem informasi ya sesuai kebutuhan aja. Contohnya mungkin dari kita juga ada departemen Kominfo. Jadi ya mereka menggunakan sistem-sistem informasi seperti Canva dan lain-lain yang memang diperuntukkan untuk menunjang jalannya proker-proker mereka lah. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimah. Terima kasih kepada Septi. Lanjut aja ya ke pertanyaan keempat tentang penggunaan sistem informasi. Pertanyaan pertama, apa aja sih jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi Pelita Pemuda? Sistem informasi yang kami gunakan ya banyak, entah itu dari penggunaan sosial media dan software-software lain seperti Microsoft Word, Excel, dan aplikasi editing seperti Canva itu juga kita gunakan. Lanjut aja ke pertanyaan kedua, siapa saja pengguna utama dari sistem informasi tersebut? Kalau untuk pengguna utamanya mungkin lebih detailnya kayak tadi ya sesuai penggunaannya, seperti aplikasi editing yang digunakan oleh Departemen Kominfo gitu kan. Kalau untuk seperti Microsoft Word, Excel digunakan untuk masalah administrasi tim gitu kan, yang digunakan oleh sekretaris. Terus yang lain-lain ya mungkin seperti Google Form juga kami gunakan untuk pengumpulan info dan data dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana sistem informasi membantu pengambilan keputusan dari berbagai level manajemen? Kalau untuk bagaimana itu dapat membantu, tadi ya kita kan menggunakan Google Form untuk pengumpulan data gitu. Jadi dari data yang kita kumpulkan itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk nantinya entah itu ketua atau kepala departemen menggunakan itu untuk mengambil keputusan gitu. Jadi ada fungsinya lah. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan ke pertanyaan kelima oleh saudari Reni. Terima kasih kepada saudari Fatimah yang telah memberikan saya kesempatan. Oke, di sini saya melanjutkan ya pertanyaan yang kelima, yaitu mengenai tantangan dalam organisasi Pelita Intan Muda. Masuk ke dalam pertanyaan pertamanya, ada apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola struktur organisasi ini? Kalau tantangannya kita lebih ke menjaga komunikasi yang baik gitu, terutama karena jumlah anggota dan relawan yang cukup banyak gitu. Jadi memang tantangannya itu untuk menjaga komunikasi yang baik dan fleksibel gitu ya. Terus juga kemudian untuk merespon banyaknya
kepengennya relawan gitu, kayak relawan pengen ini. Nah itu untuk merespon hal itu yang jumlahnya nggak sedikit, itu yang jadi tantangan sih untuk kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam mengintegrasikan sistem informasi dengan kebutuhan organisasi? Kalau untuk kesulitan itu kayaknya di awal ada kesulitan itu, kita ngerasain ada kesulitan untuk mengembangkan operasionalnya dan lain-lain gitu ya. Cuman emang ada ada langkah yang kita ambil untuk itu ya, kita lebih mengedepankan sumber daya manusia, sumber daya yang ada di organisasi ini. Terus juga yang terakhir ya, kami mengambil cara untuk menggunakan software yang lebih pemula friendly lah gitu, jadi nggak ada kesulitan lain. Ya, baik. Teman-teman, mungkin sekian wawancara hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kata. Saya ucapkan terima kasih. Kang Yusuf juga terima kasih ya. Saya tutup aja presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.